Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Tanya Ustadz Jambi TV Barokah insyaAllah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang hadir kepada kita tentang bagaimana berbakti pada orang tua. Intinya mau jauh mau dekat, semuanya harus kita tetap berbakti. Mau hidup atau sudah meninggal, tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Cuman caranya yang berbeda. Ketika kita hadir di hadapannya, kita berbakti dengan cara yang baik. Tapi ketika kita tidak ada di sisinya, kita harus tetap berbakti dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi juga larangan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam perjalanan, dalam ibadah mahadah kita juga menjadi kebaikan bagi orang tua kita insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini ada beberapa pertanyaan kita jawab. Ya, ini sama dengan pertanyaan tadi, cuman ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedua orang tua yang mengadopsi mempunyai hukum yang sama dengan orang tua yang sayang sebenarnya? Apakah saya harus mencari orang tua kandung saya? Ya, jadi pertanyaan yang sama tadi, intinya bahwa anak angkat dengan anak kandung pasti beda dalam hal yang berhubungan dengan nasab, dalam hal hukum, menikahkan, waris dan lain-lain, karena yang punya hak adalah orang tua kandung. Ya, tapi bagaimana Ustadz caranya? Apakah saya harus mencari orang tua kandung saya? Ketika memang Anda harus mencarinya karena kebutuhan hukum, maka harus Anda mencarinya. Ya, tapi kalaupun tidak, berikan cara yang terbaik supaya jangan sampai terjadi konflik dan masalah dalam rumah tangga kita. Begitu. Jadi beda memang antara orang tua kandung dengan orang tua yang mengangkat kita atau adopsi. Jadi beda. Karena orang tua kandung punya hak hukum terhadap apa yang ada pada diri kita. Tapi Ustaz sejak kecil dia tidak pernah memberikan kebaikan, itu lain pula ceritanya. Intinya ketika dia bicara kandung, itu adalah orang tua sah kita. Namun yang mengadopsi adalah juga orang tua kita yang patut kita taati. Karena dialah yang membesarkan kita, dialah memberikan kebaikan kepada kita untuk hidup dengan kehidupan yang layak dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya masih seputar orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah, bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua sedangkan saya dalam keadaan jauh dari orang tua? Amalan yang bisa saya lakukan supaya bisa memenuhi bakti saya kepada beliau. Tadi sudah sampaikan sama seperti berbakti kepada orang tua walaupun orang tua di kampung. Maka berbaktilah, lakukan kebaikan setiap perjalanan hidup kita. Dan jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang tua kita, dimanapun kita berada. Ya, ada guru saya bilang, di antara banyak doa yang kita lantunkan, kalau tidak ada doa pada orang tua, kita adalah orang paling pelit. Masa orang tua yang melahirkan kita, yang membuat kita bisa berdoa, tidak kita doakan? Ya, minta kepada Allah. Allahumma gfirli wali warhamhuma kama rabbana shaghara. Ya Allah, berikan dan ampunkan dosa orang tuaku. Kemudian berikan rahmat kepadanya sebagaimana mereka memberikan kasih sayang ketika aku kecil. Jadi intinya sekalipun jauh tetap kita harus memberikan kebaikan kepadanya. Bagaimana caranya? Yakni melakukan kebaikan, berakhlakul karimah, kemudian juga jangan sampai melakukan dosa-dosa. Karena dosa yang kita lakukan juga dosa bagi orang tua kita. Kebaikan yang kita lakukan juga kebaikan bagi orang tua kita. Karena kenapa? Mereka yang mengantarkan kita dan memberikan kita jalan yang baik. Seorang perempuan misalnya, ketika dia berbakti pada orang tuanya, jadilah anak yang solehah. Jangan sampai melakukan maksiat. Ingat hadis Rasulullah, seorang perempuan yang keluar dengan membuka auratnya, itu sama saja dia menarik orang tuanya untuk berada dalam neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Maka jadilah wanita salehah. Jangan sampai kita selalu melakukan maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itulah keburukan untuk orang tua kita. Maka bakti pada orang tua sekalipun jauh, tetap dengan melakukan kebaikan sebagai bukti tanda cinta dan sayang kita kepada mereka berdua. Semoga Allah rahmati insyaAllah. Ya, lalu apa doa yang bisa saya baca Pak Ustadz? Ya, supaya mampu untuk memberikan kebaikan kepadanya. Amalan-amalan soleh saja. Doakan kebaikan untuknya. Ya, ya Allah, berikan kesehatan pada orang tuaku, angkat penyakitnya bila dia sakit, berikan kemudahan dalam beribadah, ya, berikan kemudahan dalam mencari rezeki. Silakan baca doanya. Mohon kepada Allah, berikan kesempurnaan pada orang tua kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan insyaAllah dalam perjalanan hidup ini. Baik, berikutnya lah, apa hukum dari hadiah berupa kenang-kenangan ataupun makanan ulang tahun, peringatan kematian, hari-hari yang khusus seperti hari ibu yang diadakan acara makan-makan. Jika kami tidak ikut acara tapi kami mendapat kiriman hadiahnya atau makanannya, harus bagaimana? Selama makanannya halal, makan, tidak masalah. Kecuali yang dikirim adalah makanan yang haram, karena niat mereka berbagi, ya silakan. Orang melakukan memperingati hari kejadian hari lahirnya, silakan sebagai bukti bahwa dia telah bersyukur atas kelahirannya, tapi bersyukur dalam makna untuk meningkatkan diri.
Dalam mana untuk memperbaiki diri, jangan sampai perjalanan umur yang sudah kita miliki ternyata na'udzubillah banyaklah dosa berbanding baiknya. Maka dengan memperingati hari kelahiran kita, memperingati dengan hari jadi kita itu menjadi kekuatan untuk memperbaiki diri lebih baik, untuk meningkatkan diri lebih sempurna. Itulah yang kita harapkan dari apa yang kita tunaikan dari peringatan-peringatan itu. Ya, misalnya tentang haul, itu baik. Ya, yasinan juga baik. Kalaupun dikasih makan, alhamdulillah, berkah bagi kita semua. Kalaupun dikirimkan makanan, alhamdulillah, berarti dia masih ingat kita untuk bersilaturahmi dengan sempurna. Selama makanan itu halal, silakan dimakan. Ya, jangan sampai terikut-ikut dengan hal yang tidak baik. Ini kan memang ada yang tidak suka dengan kejadian-kejadian atau hari-hari tertentu. Yang tidak masalah. Pada hari-hari itu hadir bukan untuk melakukan hal yang buruk, tidak, tapi untuk memberikan peringatan. Ya, misalnya ada hari macam-macam. Semua itu bukan berarti tidak, misalnya hari korupsi, ya, maka berarti bukan berarti itu hari korupsi. Kita mengingatkan bahwa jangan sampai lagi hari korupsi. Ada hari pemuda, kita mengingatkan adalah ini hari, bukan berarti bahwa hari itu saja pemuda, tidak. Tapi inilah hari di mana kita mampu untuk menguatkan diri kita sebagai nilai-nilai kepemudaan yang sempurna. Ya, maka itu adalah baik. Kecuali hal-hal yang memang tidak dianjurkan oleh agama. Ini bulan Februari, misalnya tanggal 14 Februari dikenal dengan hari Valentine. Ya, hari berkasih sayang. Tidak dalam agama kita. Karena setiap hari kita harus berkasih. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, itu tidak perlu diikuti. Kita dikasih makan Ustaz. Selama makan itu baik, ya, dan makanan itu halal, ya bismillah. Kita ambil dengan sempurna. Kalaupun mau kita tolak, juga boleh. Ya, silakan. Namun, selama ini, buatlah hubungan baik, hubungan yang bagus. Ketika mungkin kita tidak senang dengan keadaan itu, katakan ketidaksenangan kita. Jangan sampai membuat hal itu terjadi konflik dan masalah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebentar lagi saya mau ikut tes CPNS. Mohon nasihat dan sarannya sekaligus minta doakan kemudahan nanti dalam ujian sehingga lulus dalam tahap 1 SKD. Ya, barokah. Ya, pokoknya semua pemirsa yang dirahmati Allah yang sedang mengikuti ujian apapun namanya, ya ujian CPNS, ujian apapun namanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diluluskan oleh Allah. Tapi ingat, kelulusan itu hanya untuk tingkat membuat diri kita menjadi dekat dengan Allah. Ingat, satu pesan saya yang paling utama, jangan sampai nyogok, jangan sampai melakukan hal yang maksiat untuk mendapatkan tempat itu. Na'udzubillah. Karena ar-rasi wal murtasi finnar, sogok menyogok, suap menyuap itu tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Maka hindari itu. Kalaupun kita mau, tetap lakukan dengan cara gentle, tetap lakukan dengan cara baik. Kita gunakan keahlian-keahlian kita, bukan dengan menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam agama kita. Karena ar-rasi wal murtasi la'anahullah wa rasuluh. Orang yang menyogok dan sogok itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Jadi makanya, saudara yang dirahmati Allah, nasihatnya dari saya adalah jangan sogok. Ya, ikutilah prosesnya dengan baik. Ikutlah prosesnya sempurna sambil bertawakal dan berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak kemudian kecuali Engkau jadikan itu mudah dan tidaklah kesusahan kecuali setiap susah itu mampu Engkau jadikan mudah. Mohon dan berdoa, istikharah. Ya, berdoa. Mudah-mudahan doa selalu mukminin, doa yang kita tunaikan itu menjadi senjata bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan. Yang jelas, doa saya dan juga pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan yang ikut ujian apapun, ya ujian apapun, ya terkhusus tadi ini ujian CPNS, dimudahkan Allah untuk melakukan lulus di tahap-tahap berikutnya. Karena PNS tahun ini bertahap-tahap, ya bertahap-tahap sampai kepada tahap yang sesungguhnya. Namun intinya jangan sampai setiap tahap itu membuat kita menjadi lalai dan lupa untuk berdoa kepada Allah. Karena setiap apapun yang kita lakukan tidak akan ada yang baik dan sukses kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah proses dengan baik, jangan lakukan sogok menyogok, jangan lakukan hal yang buruk yang dapat merusak ibadah kita kepada Allah sehingga ibadah kita atau kerja kita menjadi tidak baik atau tidak berkah karena sogok yang kita tunaikan. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu di awal dengan cara yang buruk, maka semua akan berjalan dengan buruk. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang bahasan kita dan panjang kajian kita. Kita akan lanjutkan lagi insyaAllah nanti di akhir segmen. Maka jangan kemana-mana. InsyaAllah kami akan hadir dalam program Tanya Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini. InsyaAllah.